Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat memuliakan Tuhan dengan semua aktivitas yang baik, dipandu firman-Nya dari Yeremia 29 ayat 11, demikian firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, itu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan-rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, jalan pikiran dan rancangan-rancangan Allah sering sekali berbanding terbalik dengan jalan pikiran dan rancangan-rancangan manusia. Contohnya, jalan sukses menurut pikiran manusia adalah meninggikan diri. Maka untuk mencapai itu dilakukanlah tindakan-tindakan promosi diri, pencitraan. Tetapi bila penting untuk supaya kita terkenal dan naik ke levelnya, bisa saja mengambil jalan yang radikal, yaitu melakukan fitnah dan mengorbankan orang lain, menjilat yang di atas. Begitulah jalan sukses yang diambil oleh manusia. Berbanding terbalik dengan itu, jalan sukses yang diajarkan Tuhan kepada kita adalah merendahkan diri dengan jalan menyangkal diri dan mau berkorban. Tetapi jalan manusia, jalan pikirannya tadi adalah mengorbankan orang lain. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, jalan pikiran manusia dan rancangan Tuhan yang berbeda yang kedua adalah kemenangan diperoleh dengan mengalahkan, dengan melakukan pembalasan. Itu mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kalau saya dipukul sekali, maka supaya saya merasa adil dan menang, saya harus memukul dia 2 kali. Begitu konsep berpikir manusia untuk mencapai kemenangan. Tapi jalan kemenangan yang ditawarkan oleh Allah adalah cinta kasih dan pengampunan. Bila ditampar pipi kiri, berikan juga pipi yang kanan. Bila kita dilempar dengan batu, kita lempar dengan pisang. Jalan ini adalah jalan kebodohan menurut konsep berpikir manusia. Yang ketiga, kematian dilihat oleh manusia adalah sebagai akhir dari segala sesuatu dari kehidupan itu. Tapi dalam konsep rancangan dan jalan Tuhan, kematian itu justru awal dari hidup yang baru. Bapak itu, Ibu Saudaraku yang terkasih, di samping itu, jalan Allah berliku dan sempit, tetapi berakhir pada keselamatan. Manusia cenderung mengambil jalan pintas, yaitu yang lurus dan lebar. Istilah sekarang ini jalan tol, padahal berakhir pada kebinasaan. Manusia suka yang instan, tetapi Tuhan senantiasa mengajar manusia dengan proses yang panjang. Hari ini kita diingatkan supaya mengikuti rancangan dan jalan Tuhan dalam hidup pribadi dan persekutuan kita. Mari kita mengikuti jalan dan rancangan Tuhan yang mengantar kita memperoleh sukacita, damai sejahtera, dan hidup yang berkelimpahan serta kekekalan. Mari kita mengikuti dan menikmati setiap momen sebagai proses pembentukan Tuhan bagi kita untuk mengantar kita menuju hidup berkelimpahan tersebut. Mari kita tinggalkan rancangan dan jalan-jalan yang serba instan, yang malah mengantar kita kepada berbagai penyakit, berbagai problem, berbagai persoalan, dan yang berakhir kepada kebinasaan dan kematian. Bukankah itu yang terjadi dalam kehidupan kita? Karena semua makanan instan dan juga jalan-jalan instan yang dilakukan, maka manusia sekarang ini mengalami ketidakseimbangan alam, mengalami problem kesehatan, mengalami juga ketegangan sosial di tengah-tengah masyarakat. Dan mari kita melihat bahwa jalan Tuhan yang berliku itu pada akhirnya mengantar kita kepada satu hidup yang penuh pengharapan. Saudaraku, Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita renungkan cerita singkat di bawah ini.
Konon pada zaman kerajaan Cina dulu, ada seorang janda yang hidup bersama dengan seorang putra terkasihnya di perbatasan Tiongkok dengan kerajaan Mongolia. Mereka mencari nafkah hidup mengandalkan seekor kuda jantan yang dipakai oleh anaknya menjadi kuda beban, mengantarkan barang-barang para pedagang dari perbatasan Mongolia ke perbatasan Tiongkok. Demikian sebaliknya. Kuda itu menjadi tumpuan harapan mereka untuk nafkah keseharian. Demikianlah berjalan hidup mereka, dan pada suatu waktu, ketika anaknya sudah habis bekerja mengantarkan barang-barang orang, dan anaknya membawa kuda ini pulang ke rumahnya, di tengah jalan dia istirahat. Pada panas terik matahari, dia beristirahat di bawah pohon dan melepaskan kudanya untuk merumput. Tetapi ketika dia terbangun, dia melihat kudanya tidak ada lagi di tempat. Dia mencari kemana-mana sampai sore, tidak dia temukan kuda itu. Maka dia pulang dengan hati yang takut, penuh penyesalan, dan tentu dengan kesedihan. Dan ibunya berkata kepada dia, "Di mana kuda kita?" Maka dia bercerita, "Tadi ketika sudah selesai bekerja, saya pulang dan beristirahat, tertidur di bawah pohon, dan ketika saya bangun, kuda itu sudah hilang." Ibunya marah besar, karena ibunya berpikir, sudah tidak ada lagi nafkah hidup kami, karena satu-satunya andalan untuk mendapatkan nafkah hidup telah hilang. Maka dia marah besar kepada anaknya dengan mengusir, "Pergi, jangan pulang sebelum kamu menemukan kuda itu." Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada sore hari menjelang malam itu, anaknya pergi. Sampai besoknya, anaknya tidak menemukan hingga dia pulang sore harinya. Ketika dia pulang sore harinya, ibunya masih marah. "Lebih baik kamu tidak pulang kalau kuda itu tidak ada." Begitulah amarah daripada ibu itu 3 hari berturut-turut. Pada hari ketiga, tanpa mereka duga, kudanya yang jantan itu pulang ditambah dengan 2 ekor kuda yang lain. Rupanya, kuda yang jantan itu bertemu dengan kuda liar, kuda betina, yang baru melahirkan seekor anaknya. Maka kemudian kudanya itu kembali menjadi 3 ekor. Si ibu bersorak dan menari dan mencium anaknya dengan berkata, "Untunglah 3 hari yang lalu kuda kita ini hilang." Demikianlah dari sehari ke sehari, dan mereka bertambah berkatnya karena kuda yang baru melahirkan itu dapat diperah susunya, dan kemudian hasilnya dijual, menambah pendapatan mereka sehari-hari. Tetapi setelah 2-3 minggu, kuda itu diperah oleh anaknya. Pada suatu hari, kuda itu menanduk kaki anaknya hingga patah, maka anaknya itu pincang. Si ibu itu berteriak marah, "Kuda yang tidak menjadi berkat, kuda yang menjadi celaka." Dia caci maki kuda itu. "Lebih baik tidak kamu datang daripada anak saya menjadi pincang, menjadi cacat seperti ini." Bapak Ibu, demikianlah cacian si ibu itu terus menerus. Tetapi sebulan kemudian datanglah utusan kekaisaran, karena rupanya orang Tiongkok mengalami kekalahan di front peperangan melawan orang Mongolia. Dan pengumuman itu mengatakan, setiap pemuda dan pria di kampung ini yang berusia 13 tahun ke atas, yang sehat jasmani, diutus berperang ke front terdepan. Maka semua laki-laki yang berusia 13 tahun ke atas yang masih sehat di kampung itu diberangkatkan. Si anaknya tidak ikut karena kakinya sudah menjadi cacat. Maka si ibu tersebut bersyukur lagi, "Syukurlah kaki anak saya ditanduk kuda supaya dia tidak ikut peperangan." Setelah 3 minggu berikutnya datang berita bahwa semua laki-laki yang dikirim ke front perang tersebut telah mati semuanya di medan perang. Maka si ibu itu menari, "Untunglah kaki anak saya patah, untunglah dia cacat, untunglah ditanduk oleh kuda tersebut. Puji Tuhan, puji Tuhan." Demikianlah Bapak Ibu, jalan Tuhan sering sekali berbanding terbalik dengan pikiran. Rancangan-rancangan Tuhan sering sekali tidak terselami, tapi jalan dan rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera, memberikan masa depan yang penuh harapan. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita rancangkan,
Maka mari kita serahkan dan mengikuti, biar rancangan Tuhan dan kehendak Tuhan yang jadi dalam hidup kita, sehingga hidup kita, masa depan kita penuh pengharapan dan sukacita. Selamat mengikuti rancangan Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah kami mau berserah dan mengikuti rancangan Tuhan, karena kami tahu jalan dan rancangan Tuhan adalah damai sejahtera dan mengantar kami menuju masa depan yang penuh pengharapan. Biarlah kami setia mengikut jalan Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.